Halo semuanya, perkenalkan saya Jansen Daniel Suryanto. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kita semua untuk sama-sama mengunjungi salah satu tempat wisata alam yang ada di Bogor, yaitu pemandian air panas Gunung Pancar. Nah teman-teman, pasti seringkali kita merasa bahwa kegiatan di kota-kota besar membuat kita suntuk, bosan, dan masa letih dengan aktivitas yang kita jalani sehari-hari. Oleh karena itu, kita juga tentu membutuhkan yang namanya refreshing untuk menyegarkan pikiran kita, mental kita, supaya kita bisa menjalani aktivitas tersebut kembali seperti sedia kala. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian sama-sama untuk melakukan refreshing secara virtual. Penasaran bagaimana kelanjutannya? Yuk ikutin kita. Teman-teman pasti merasa bahwa aktivitas di kota-kota besar kerap kali membuat diri kita merasa suntuk, bosan karena aktivitas yang kita lakukan cenderung konstan dan dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Maka dari itu, kegiatan refreshing dengan pergi keluar kota kerap kali dibutuhkan untuk memperoleh suasana yang lebih segar dan mampu membangkitkan semangat untuk kembali beraktivitas. Untuk menuju ke lokasi pemandian air panas Gunung Pancar, saya memulai perjalanan dari Jakarta dengan menggunakan mobil. Perjalanan dari Jakarta menuju ke pemandian air panas Gunung Pancar sendiri membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Wisatawan harus melewati kawasan Taman Wisata Alam Gunung Pancar yang mayoritas vegetasinya adalah hutan pinus sebelum masuk ke area pemandian air panas Gunung Pancar. Jujur, seperti berada di tengah-tengah film dengan kondisi pohon pinus yang tinggi-tinggi dan rimbun. Di sisi lain, saya juga sudah merasakan udara yang berbeda di sini dengan dibandingkan yang ada di Jakarta. Oke semuanya, saya sudah sampai di pemandian Gunung Pancar, dan buat kalian yang membawa mobil untuk datang ke sini, kalian tidak perlu khawatir karena di pemandian air panas Gunung Pancar sendiri disediakan lahan parkir yang cukup luas dan kalian tidak perlu takut kehabisan lahan parkirnya. Buat kalian yang penasaran Gunung Pancar kayak gimana, yuk terus ikutin kita. Sesampainya di lokasi, fasilitas yang pertama kali dirasakan wisatawan adalah area parkir yang cukup luas, di mana parkiran pemandian air panas Gunung Pancar bisa menampung mobil dalam jumlah yang banyak. Tidak jauh dari tempat parkir, terlihat deretan penjual makanan dan warung-warung kecil, juga ada penjual celana pendek, pakaian ganti, dan sejenisnya untuk wisatawan yang kebetulan tidak membawa pakaian ganti. Untuk warung-warung di sekitar parkiran pemandian air panas Gunung Pancar, tampak tradisional dengan masih menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar utamanya. Namun, walaupun masih terlihat tradisional, suasana warung-warung atau tempat makanan tersebut sangatlah bersih, sehingga kebersihan makanan juga dapat dijamin. Untuk menuju ke gerbang masuk, wisatawan tidak perlu berjalan terlalu jauh dari parkiran di mana terlihat papan bertuliskan "Selamat datang di pemandian air panas Gunung Pancar". Fasilitas lain yang tak kalah menarik adalah tersedianya jalur khusus kursi roda yang menandakan bahwa pemandian air panas yang sudah dibangun sejak tahun 1987 ini juga ramah untuk kaum disabilitas. Salah satu dari berbagai manfaat berendam air panas Gunung Pancar adalah dapat menyembuhkan penyakit stroke, sehingga banyak penderita stroke datang kemari untuk melakukan terapi. Penderita stroke pada umumnya menggunakan kursi roda, maka dari itu dengan adanya jalur khusus kursi roda ini, sudah jelas sangat membantu mobilitas mereka untuk bisa memasuki area pemandian air panas Gunung Pancar. Selain untuk mengobati penyakit stroke, pemandian air panas Gunung Pancar memiliki beberapa manfaat lainnya. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam New England Journal of Medicine, ditunjukkan bahwa beberapa temuan penting mengenai manfaat mandi air panas, yaitu dapat menurunkan tingkat gula darah sebesar 13%, dapat memperbaiki kesehatan jantung, dapat mengeluarkan racun dengan membuka pori-pori dari tubuh, dapat menyembuhkan sakit otot, dapat menjaga usus besar bekerja dengan baik, dapat membantu mengatasi penyakit kulit, dapat membantu menyembuhkan dari selesma, sakit kepala, dan membantu menyegarkan kembali kaki yang lelah.
Banyaknya manfaat dari pemandian air panas Gunung Pancar ini yang terletak pada ketinggian 800 meter di atas permukaan laut tidak terlepas dari sumber air mata alami yang berasal dari kawah hitam Gunung Pancar, sehingga mengandung banyak mineral seperti natrium, kalsium, dan juga magnesium. Ada dua kolam berukuran sekitar 10 x 8 meter yang disekat dengan tembok dan seng setinggi 1,5 hingga 2 meter. Lantai pada kolam-kolam umum juga dilapisi oleh semen yang dibersihkan secara berkala. Kolam umum untuk laki-laki dan perempuan letaknya berdekatan. Kolam-kolam umum tersebut dialiri oleh air panas melalui pipa-pipa yang dihubungkan langsung dengan kawah hitam Gunung Pancar. Salah satu kolam yang unik di pemandian air panas adalah kolam Tiga Rasa. Kolam di sini bukan diartikan sebagai kolam yang memiliki rasa, misalnya stroberi, tetapi kolam yang memiliki 3 kehangatan yang berbeda, yaitu panas, hangat, dan sejuk. Kolam Tiga Rasa berada saling bersebelahan dengan ukuran yang sangat luas, seluas kolam renang pada umumnya. Selain kolam umum dan kolam Tiga Rasa, pengelola juga menyediakan 6 kolam keluarga untuk 3-4 orang. Kolam keluarga ini lebih bagus daripada kolam umum karena dinding kolam tersebut dibuat dari tatanan batu kali berbagai ukuran yang direkatkan dengan semen. Kolam keluarga ini baru akan diisi oleh air panas saat ada penyewa di mana sebelum diisi, pengelola akan membersihkan dahulu kolam tersebut, kemudian segera mengurusnya setelah penyewa selesai menggunakan. Pengelola tidak segan-segan untuk bertindak tegas apabila ada perbuatan asusila, walaupun dengan pasangan sah atau suami istri. Maka dari itu, pengelola menyarankan agar segera meninggalkan kolam air panas apabila waktu yang ditentukan sudah habis, dan apabila ingin memperpanjang waktu, harap diinformasikan kepada petugas. Untuk bisa menikmati mata air panas alami tersebut, wisatawan harus membayar sekitar Rp15.000 hingga Rp25.000 untuk berendam di kolam Tiga Rasa. Kemudian untuk menikmati terapi air panas, wisatawan harus membayar Rp50.000 per orangnya. Sedangkan untuk berendam bersama keluarga, wisatawan harus membayar sekitar Rp100.000 per jamnya. Ada juga ruang terapi di mana metode terapinya adalah dengan menyemprotkan air panas alami Gunung Pancar pada titik-titik syaraf tertentu yang ada pada tubuh wisatawan selama 15 menit. Untuk menggunakan fasilitas pada ruang terapi ini, wisatawan harus membayar sekitar Rp50.000 per orangnya. Pengelola memberikan perhatian kepada pengunjung bahwa sebelum berendam di kolam air panas, alangkah lebih baik bila membilas badan terlebih dahulu, dan pengelola menyarankan untuk berendam selama 30 menit demi kesehatan. Tidak hanya kolam untuk berendam air panas yang ada di area pemandian air panas Gunung Pancar, akan tetapi juga ada kolam untuk terapi ikan yang dibanderol dengan harga Rp10.000 per orangnya untuk durasi waktu maksimal 30 menit. Disediakan juga fasilitas kamar rendam secara pribadi bagi wisatawan yang ingin berendam dengan privasi pribadi. Untuk bisa menikmati kamar rendam ini, wisatawan harus merogoh kocek sekitar Rp30.000 per orangnya selama 30 menit. Kondisi tempat pemandian air panas ini memang cukup sederhana, karena masih dikelola secara swadaya oleh warga. Warga lokal dilibatkan sebagai karyawan, juru pijat, terapis, dan tenaga kebersihan. Pengunjung yang berendam di kolam pun bisa menggunakan jasa pijat, lulur, dan masker. Pengelola menyediakan masker belerang dan lumpur alam yang dibungkus dalam plastik kecil seharga Rp15.000 per plastiknya. Untuk biaya pijat, lulur, dan masker pun, pengelola tidak mematok tarif sehingga pengunjung cukup memberikan tips yang pantas bagi para pekerja. Pemandian air panas Gunung Pancar sangat memperhatikan protokol kesehatan, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Wisatawan diwajibkan untuk melakukan scan barcode melalui aplikasi Peduli Lindungi. Selain itu pula, di dalam area pemandian air panas terdapat banyak himbauan untuk melakukan 3M,
Tempat ini bisa menjadi referensi destinasi bagi teman-teman yang mau berwisata alam sekaligus terapi dengan air panas alami. Dengan suasana yang alami serta tarif yang terbilang terjangkau, akan menjadi solusi bagi teman-teman yang butuh tempat refreshing. Karena pemandian air panas Gunung Pancar ini buka setiap hari selama 24 jam. Jadi teman-teman bisa datang kapan saja untuk menikmati air panas alami Kawah Hitam Gunung Pancar. Kamu namanya siapa? Nama aku Leon. Kalau kamu? Nama aku Tracy. Oke. Datangnya sama siapa? sama Mami, Papi, sama Dedek kecilnya. Oh. Kamu tahu pemandian air panas ini dari mana? Dari gunung. Dari gunung ya? Gunung berapi. Oh, gunung berapi. Di sini anget gak tempatnya? Hangat. Enak. Sama dan dingin. Oh, dingin. Kayaknya ada kolam 3 rasa, tapi satunya busuk, yang satunya sudah panas, yang satunya dingin. Berarti di sini enak banget ya buat Iya. jalan-jalan sama Iya. ini. Iya. Yang tadi yang aku ngomong yang busuk itu tadi banyak kotor. Oh. Ada dedeknya juga, ada banyak debu, daun-daun kotor hancur. Berarti itu harus diberesin lagi ya biar lebih baik lagi ya. Iya. Oke. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, Raffi Oke, Kak Raffi dari mana? Dari sininya? dari Surabaya. Oh, jauh juga ya Kak ya? Iya. Kak Raffi kalau boleh tahu, Kak Raffi tahu pemandian air panas ini dari mana? Dulu saya pernah ke sini sama keluarga. Cuman udah lama 2011-an mungkin. Terus ke sini lagi Sekarang Kak Raffi kesini sama siapa? sama kawan. Oh, sama kawan. Iya. Oh, berarti, nah kalau menurut Kak Raffi kan udah sering kesini. Ya. Menurut Kak Raffi pemandian air panas di Gunung Pancar ini gimana sih? Bagus atau gimana? Kalau saya pribadi ya, secara ini kayak ada banyak tempat pemandian air panas ya, kayak di Jawa Timur pun banyak. Cuman itu lebih terawat. Kalau ini kan memang kurang terawat, tapi secara apa untuk tempat wisata, untuk tempat keluarga oke. Cuman memang akses masuk dan lain sebagainya kayak kurang apa ada rambunya yang jelas gitu kan. Sehingga kita yang udah lama dari lama gitu ya, itu kadang lupa jalannya mau kemana, meskipun cuma tinggal lurus, cuman kan kita kan harus ya lebih prepare gitu kan, karena kan kita juga kadang ada yang naik motor, ada yang naik mobil dan lain sebagainya itu sih. Kalau Kak Raffi sendiri naik motor kesini atau naik mobil? Kalau kita tadi naik mobil. Oh, naik mobil. Iya. Oke deh. Makasih ya Kak Raffi atas Iya. waktunya. Boleh. Selamat sore. Baik, atas nama siapa Mas? KPI. KPI. Iya. Aku petugas dari pemandian Pemandian air panas Gunung Pancar. Iya. Wah, mau nanya dong Mas, kira-kira ada perbedaan nggak sih antara suasana kondisi pemandian air panas Gunung Pancar ini dari sebelum sama sesudah pandemi? Kok ada banyak banget perubahan untuk tamunya gitu ya. Iya, sangat berkurang gitu. Tapi kira-kira di sini itu pada saat pandemi itu tutup nggak ya? Tutup sih enggak, karena kan untuk masuknya untuk pengobatan gitu. Cuman paling tamunya aja yang ini yang berkurang. Yang dibatasi. Iya, yang dibatasin. Terus mau nanya, kira-kira di sini yang bertanggung jawab itu petugasnya itu dari orang-orang sekitar sini atau emang dipilih gitu? Dipilih sama pengelola. Ya mungkin kan sama pengelolanya, sama yang punya nanti. Terus setelah pandemi kan pasti banyak orang yang lebih was-was ya. Iya. Dan pastinya Gunung Pancar sebagai tempat wisata yang tentunya didatangi sama banyak orang itu pasti menetapkan standar protokolnya ya Mas. Iya, betul. Kira-kira ada aturan atau standar operasional yang diterapkan khusus ya Mas buat orang-orang yang buat datang ke sini? Paling untuk datang ke sini sih paling pakai scan barcode yang di atas itu. Ya, Peduli lindungi, terus sama cuci tangan kayak gitu. Untuk protokol kesehatan 3M itu. Ya. Mm. Sama terakhir nih Mas, ada rekomendasi gak buat orang-orang yang mau datang ke sini mungkin wisata mana nih yang kayaknya enak buat dijajal
Apakah lebih rasa kah atau Kalau untuk itu sih tergantung selera orangnya juga ya. Tapi kalau untuk nguji steril mending di kolam keluarga gitu. Karena kan ganti orang ganti air. Jadi mandinya air baru gitu. Kalau untuk gitu. Kalau yang umum kan sama bareng-bareng gitu. Tapi itu sih biasa kalau yang kolam gede itu kan anak-anak biasanya yang suka berenang kayak gitu. Iya paling gitu aja. Gitu. harapan Mas nih ke depannya karena kita menghadapi pandemi ini buat pengunjung apa namanya bisnisnya gimana harapannya? Harapannya sih cepet pulih kembali gitu kan. Jadi untuk ke karyawannya juga kan bisa berjalan lagi gitu untuk semuanya gitu. Karena kan di kita juga sekarang lagi masih ada pengurangan yang kerja gitu. Kan kalau udah baik mungkin jadi bertambah lagi gitu yang kerja. Gitu aja sih. Baik Mas, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, selamat malam. Atas nama Bapak siapa? Selamat malam dengan atas Bapak Ben. Bapak Ben. Bapak Ben ini statusnya sebagai apa ya kalau boleh tahu? Saya penjaga di sini. Oh, Pak Ben, pemandian air panas Gunung Pancar ini mulai beroperasi sejak kapan? Di sini beroperasi air panas itu tahun 1987. Sejak 1987 ya. Iya. Di sini siapa yang bertanggung jawab ya untuk mengelola pemandian air panas Gunung Pancar ini? Untuk bertanggung jawab di sini itu ada dari pemerintah setempat dan juga pihak-pihak dari swasta juga ada. Jadi begitu ada gabungan. Baik. Pak Ben, ada perbedaan nggak sih suasana antara sebelum dan sudah pandemi dan kondisinya tuh ini kayak gimana ya sekali ya setelah pandemi? Sebelum pandemi mungkin ini adalah destinasi favorit untuk warga sekitar dan juga warga dari daerah lain. Tapi untuk sementara pandemi ini semenjak tahun 2020 kami mungkin mengalami penurunan wisatawan dari daerah setempat atau dari wisata luar daerah. Nah, kan kita tahu ada perbedaan. Nanti sudah dijelaskan bahwa ternyata selama pandemi ini wisatawan menurun ya. Iya. Nah, dari pihak pengelola pemandian air panas Gunung Pancar ini sendiri ada aturan atau standar operasional yang diterapkan ya sih? Kami sangat menerapkan protokol kesehatan di sini, yaitu 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan memakai alat face shield mungkin atau yang lainnya. Kenapa pemandian air panas ini bisa dijadikan tempat rekomendasi buat tempat wisata alam dan tempat refreshing buat orang-orang? Yang pertama, lokasinya sangat strategis ya. Dari kota Jakarta mungkin ya memerlukan beberapa jam, dan juga tempat lokasinya itu tidak begitu rumit untuk datang ke sini karena infrastrukturnya udah bagus diperbaiki oleh pemerintah setempat. Ya, Pak Ben, di sini tuh siapa aja sih kira-kira yang datang? Maksudnya kayak segmentasi orang-orangnya tuh ada siapa aja yang datang ke sini? Di sini tuh banyak, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, dan orang tua. Nah, tapi kami melihat sendiri dari dari keluarga-keluarga atau anak-anak muda yang sering nongkrong-nongkrong di sini mungkin untuk refreshing gitu. Terus di sini ada fasilitas yang disediakan tuh ada apa aja ya? Fasilitas yang kami punya ada spa dan terapi-terapi yang lainnya gitu. Jadi rata-rata orang yang terkena penyakit rematik atau penyakit dalam yang berhubungan dengan kelelahan atau bagaimana bisa datang ke sini untuk diterapi gitu. Berarti di sini tuh pemandian air panasnya bisa banget ya buat menyembuhkan Iya. pegal-pegal itu ya. Direkomendasiin banget. Ya. Untuk harganya sendiri itu kisaran mulai dari berapa ya, Bang? Untuk harga relatif di harga sekitaran 10.000 sudah bisa masuk ke tempat wisata ini, tetapi belum biaya parkirnya. Jadi untuk kalian yang mungkin budgetnya agak kecil atau bagaimana, untuk bingung untuk kalian mau kemana, datang saja ke tempat wisata pemandian air panas kami. Jadi kami akan
merawat tempat ini gitu dengan protokol yang baik gitu. Jadi kalian tidak perlu khawatir dengan harga segitu, takutnya berpikiran kalau misalkan tempat murah tapi kualitasnya murah juga. Tidak, kami memfasilitasi dengan baik dengan protokol yang kuat. Itu aja sih. Nah, terakhir apa harapan kedepannya buat pandemi dan buat tempat pemandian? Harapannya banyak sih. Kami berharap untuk wisata ini dapat dipromosikan ke luar daerah atau bisa pun ke luar negeri, karena kami di sini juga membutuhkan yang namanya biaya hidup gitu, karena kami mengandalkan biaya hidup kami dari sini. Jadi kami berharap untuk pemerintah juga melihat bahwa di sini ada potensi untuk menambah anggaran daerah mungkin, atau kami juga bisa menambah pemasukan kami gitu. Jadi kami sangat mengapresiasi untuk pemerintah biar wisata daerah ini menjadi wisata favorit maupun di daerah setempat ataupun di luar negeri. Dan yang kedua, kami berharap juga bahwa jangan takut untuk berwisata, karena kami menerapkan protokol yang sangat kuat. Nah, begitu juga kami dengan di sini sudah memvaksinasi diri kami, dan begitu juga orang-orang yang untuk datang ini wajib untuk vaksinasi dan memiliki aplikasi Peduli Lindungi. Dan kami juga merekomendasikan buat kalian untuk ikut berwisata mungkin atau dengan keluarga, datanglah ke tempat kami. Kami berharap kehadiran kalian itu sangat berharga buat kami, karena kami sangat senang bisa berlibur bersama dengan wisatawan-wisatawan, mau dari dalam daerah atau di luar daerah. Itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Benedik atas waktunya. Ya, sama-sama. Nah, teman-teman, mungkin buat kalian yang setelah berenang nih atau setelah berendam, ada dari kalian yang mungkin lapar, perutnya kosong, dan kalian pengen cari makanan, tenang aja teman-teman, karena di sini itu ada banyak banget tempat makanan, mulai dari restoran, warung yang tentunya menyediakan banyak jenis makanan, mulai dari nasi atau mungkin Indomie, pop mie, ataupun apapun yang kalian mau ada di sini teman-teman. Penasaran kayak gimana makanannya? Yuk ikutin saya. Bu, pesan pop mie goreng satu dong Bu. Itu berapa ya Bu? 110.000. Boleh deh Bu. Oke teman-teman, sekian perjalanan kita di pemandian air panas Gunung Pancar pada hari ini. Tentunya dengan berbagai macam fasilitas yang disediakan dan juga berbagai jenis air panas yang disediakan oleh pemandian air panas Gunung Pancar. Tempat ini bisa menjadi referensi tempat wisata bagi kalian yang ingin berlibur dan melakukan refreshing bersama keluarga ataupun bersama teman-teman kalian. Nah teman-teman, karena saya juga sudah lapar dan ingin menyantap makanan yang ada, saya Jansen Daniel Suryanto dan segenap tim yang bertugas pada hari ini izin pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.